Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi kita tentang struktur kayu. Ya, ini materi yang terakhir insya Allah, yaitu tentang balok susun. Balok susun berarti ya balok yang disusun ya, maksudnya seperti itu. Kenapa disusun? Ya karena dimensinya yang tersedia itu kurang besar, sehingga perlu diperbesar dimensinya dengan cara menambahkan bagian balok. Kalau untuk struktur yang berat memang perlu dimensi yang cukup besar, sementara balok yang tersedia mungkin tidak memenuhi, misalkan tingginya kurang, hanya kurang, sehingga dari kombinasi jadi satu balok kemudian ditambah satu penampang balok lagi di atasnya misalkan. Tapi tentu saja mengingat prinsip balok bahwa momen inersia arah sumbu X itu pengaruhnya cukup besar, sehingga kalau kita mendesain balok lebih baik tingginya yang diperbesar kalau dimensinya kurang, jangan lebarnya. Ingat kan, IX adalah 1/12 BH pangkat 3. Kalau yang kita tambah B nya ya pengaruhnya kecil kan, seperti itu ya. Sehingga ini disebutkan yaitu bahwa balok disusun dalam arah tingginya ya, untuk kenapa? Supaya inersianya dengan menambah H yang tidak besar tapi pengaruhnya cukup besar. Baik, kita lihat seperti ini. Misalkan kita punya dua bagian balok ini disusun ke arah tingginya HH begitu. Kemudian balok ini disusun, diletakkan begitu saja, tingginya sekian, lalu diberi beban. Tidak diberi apa-apa di sini. Ya, artinya diletakkan di atasnya begitu saja terus diberi beban, maka yang terjadi seperti ini. Ya, kalau diberi momen positif beban P begini, maka terjadi begini. Jadi antara batang satu dan batang yang di bawah, yang di atas ini bergeser, sehingga ininya jadi tidak menyatu. Kalau kita lihat diagram tegangan seperti ini, jadi bekerja sendiri-sendiri. Ya, bekerja sendiri-sendiri. Nah, itu bukan balok susun, tapi ya balok yang ditumpuk begitu saja ya. Nah, untuk supaya menjadi satu, maka itu nanti akan antara balok satu dan lainnya dihubungkan satu dengan yang lain, dijadikan satu, kasarnya seperti itu ya. Kalau ini tadi sudah ya, kalau diletakkan begitu saja maka bekerja sendiri-sendiri, maka tahanan momen totalnya hanya 2 kali dari 1/6 BH pangkat 2. Sebenarnya sudah saya singgung tadi hubungannya dengan dengan momen inersia tadi. Ada 2 cara ya dalam membuat balok susun itu. Yang pertama yang kita bicarakan adalah balok susun dengan pasak atau kokot. Nah, jadi pasak atau kokot itu tempatkan seperti ini nantinya. Jadi misalkan ini balok penuh, bentang L itu di beban, maka pasak atau kokot itu ditempatkan di antara batang atas dan bawah. Ya, ditempatkan di situ. Nah, terus fungsinya apa? Nah, fungsinya ini adalah itu tadi, kalau tidak ada penyatunya, maka dia bekerja sendiri-sendiri, saling bergeser lah, supaya ini tetap menjadi satu, maka ini dilekatkan. Nah, dilekatkan itu fungsinya
seperti apa? Jadi pada dasarnya alat sambung di sini adalah menahan gaya geser memanjang ke arah balok ini. Ya, ke arah balok ini ada, jadi kita ada dua macam kan, to tegak lurus, yaitu yang kita kenal dengan gaya lintang. Ya, akibat gaya lintang menimbulkan tegangan melintang. Kemudian ada yang tegangan geser searah serat ini, yaitu to sejajar. Anda harapan saya masih ingat dengan mekanika bahan. Ya, mekanika bahan. Jadi bahwa kalau tegangan karena lentur itu di tengah malah nol. Tapi kalau tegangan geser sejajar memanjang, justru pas di tengah-tengah ini maksimum. Nah, tugasnya nanti ini alat sambung ini adalah menahan gaya geser ini. Ya, tegangan geser ini. Kemudian, nah ini. Kalau ini digabung menjadi satu, ini tadinya sendiri-sendiri, ini digabung, ya, ini sendiri-sendiri, maka ini tadi inersianya kan 1/12 BH pangkat 3, sementara hanya kan 2H tadi, sehingga 2H pangkat 3 menjadi 8 kali 1/12 BH pangkat 3. Ya, Anda bayangkan kalau yang tadi momen inersianya dari balok atas dan bawah tidak disatukan, bekerja sendiri-sendiri, itu hanya 2 kalinya 1/12 BH pangkat 3. Tapi kalau digabung menjadi 8 kalinya, berarti naiknya 4 kali lipat. Ya, 4 kali lipat, walaupun nanti tidak 100% 4 kali lipat, karena dengan adanya alat sambung kita tahu kan ada perlemahan, ya, jadi tapi kenaikannya sudah cukup bagus, sudah cukup besar maksudnya. Sekali lagi, kalau ini HH bekerja sendiri-sendiri, ini digabung, nah ini memang akhirnya tonya juga menjadi besar. Ya, ini kecil-kecil menjadi besar, memang seperti itu ya konsekuensinya. Ya. Kemudian saya lanjut. Nah, ini tentu Anda juga ingat tadi bahwa ya tegangan geser ke arah memanjang itu to adalah ds/bi. D adalah gaya lintang, ya. S adalah statis momen dari bagian balok terhadap garis netral, ya, bagian balok terhadap garis netral. B lebar balok. I momen inersia balok. Balok yang mana? Yang atas bawah atau yang bagaimana? Ya total 1/12 BH pangkat 3 dari balok total setelah digabung. To itu mencapai maksimum di garis netral, ya. Tadi di diagram tadi kelihatan bahwa to maksimum itu justru di garis netral, sementara tegangan karena lentur di garis netral adalah 0, kebalikannya. Ini ya kalau mau langsung seperti ini, tapi sebenarnya kalau dimasukkan ini sama saja. To maksimum ya di garis netral adalah 3/2 D/BH. H adalah tinggi balok. Oke. Ini di sambungan pasak sudah saya sampaikan, ya, di sambungan pasak saya sampaikan. Jadi kalau menyambung pasak, pasaknya ditaruh ditempatkan di antara balok yang satu dengan yang lainnya ini. Nah, ini fungsinya adalah menahan geseran ini. Sama juga dengan kalau kokot ditempatkan di tengah ini, menahan geser, ya, menahan geser. Nah, ini seperti sambungan pasak biasa. Jadi yang ditinjau nanti akibat gaya desak ini bagaimana, ya, kayunya didesak oleh pasak, terus pasaknya didesak oleh kayu, ini tegangan gesernya seperti apa. Tentu saja tegangan desak pada kayu, tegangan geser pada pasak ini harus tidak boleh melampaui tegangan izinnya. Ini sama, ya. Jadi bahan untuk pasak biasanya juga gunakan kayu yang lebih keras gitu.
Kemudian ini ada beberapa hal yang harus, sebelum contoh ya, yang harus diperhatikan, bahwa menurut PKKI itu besarnya momen dukung atau tahanan momen W tidak dihitung penuh ya. Tadi saya sampaikan tidak hitung penuh, tidak hitung 100%, karena ada perlemahan akibat alat sambung, ada pekerjaan yang tidak sempurna, kemudian terjadinya kerasnya baut ya. Jadi pada saya ada tidak diperhitungkan 100%. Ini menurut PKKI demikian ya, menurut PKKI demikian. Kalau balok terdiri dari 2 bagian ini tadi ya, maka ini I-nya atau W-nya ini tidak 100% ya, ini 60 sampai 90% gitu ya. Untuk terlindung, tak terlindung ini ya. Oke. Ya walaupun ini di gambar ini ya H1 dan H2 kelihatan sama, tapi sebetulnya kalau kita membuat balok susun itu sebisa mungkin diusahakan jangan, kalau terdiri 2 bagian ya, jangan hanya sama, jangan di tengah-tengah. Kenapa? Karena kalau di tengah-tengah ini maka nanti alat sambungnya memikul gaya geser yang maksimum, karena di tegangan gesernya maksimum kan di garis netral. Jadi mungkin begitu. Jadi tidak sama besarnya. Diusahakan seperti itu supaya alat sambungnya tidak memikul maksimal. Terus ini kalau terdiri dari 3 bagian ini. Jadi kalau anggap saja ini yang besar saja lah 70% untuk tidak terlindung, kalau terlindung 80%. Kalau terdiri dari 3 bagian. Dan di PKKI itu maksimal diperkenankan adalah ini aja sudah mungkin ya, kalau bisa dihindari kalau terdiri dari 3. Kenapa ini tadi? Jadi efektivitasnya jauh menurun ini ya. I-nya 03, ini 06 ya, kecil sekali, sehingga prosentase terhadap kenaikan kekuatannya juga akhirnya tergerus, terkurangi. Jadi maksimal 3 saja, jangan sampai lebih. Kalau bisa ya 2 cukup itu ya, 2 bagian maksudnya yang disusun, jadi jangan terlalu banyak. Baik ya, jadi itu penjelasannya. Kemudian coba kita lihat contohnya seperti apa. Nah ya, supaya lebih jelas. Jadi sebuah balok ya, panjangnya 5 meter, biji kayunya 06, kemudian penampangnya terdiri dari 2, yaitu 10-20 dan 30-20, disusun dengan kokot budok. Jadi alat sambungnya kokot budok. Berat sendiri diabaikan, beban permanen berubah beban terbagi rata penuh, kiton per meter panjang, konstruksi terlindung. Nah ini sebetulnya ada 2 yang ditanyakan, yaitu berapa kalau ukuran baloknya ini tadi ya, ini disusun seperti ini. Jadi kan terdiri dari 2, jadi 20-30, yang ini adalah 20-10, jadi total berapa? 40 tingginya. Ini mampu memikul beban merata sebesar berapa. Jadi ini sebelum masuk ke balok susunnya, ini mencari berapa beban yang bisa dipikul gitu ya. Konstruksi terlindung diminta untuk menghitung ini, dan gambar penempatan kokot ya seperti ini. Kalau hitungan yang pertama ini adalah ya, kita kembali ke balok lentur ya. Di awal dulu kan kita sudah membahas batang tarik, batang tekan, dan balok lentur ya. Ini jadi tegangan lenturnya ini pakai berat jenis karena tidak tahu kelas kuatnya. Ingat ini ada ini di bawah daftar 2.
tegangan lentur izinnya 170 kali BJ ya, jadi ketemunya ini 102 kg per cm persegi. Kemudian tarik, tegangan desaknya sekian, ini tegangan gesernya sekian ya, tegangan gesernya sekian. Sebenarnya ini yang ada gunanya mungkin ya ini lentur dan ini tegangan geser sejajar. Ini nanti untuk menghitung menghitung geser memanjang. Kemudian menurut PKKI tadi, kalau terdiri dari dua bagian maka WN nya adalah 0,9, jadi 90% terlindung ya, makanya ini direduksi ya, direduksi. Oh ini karena sambungan, ini karena sambungan ya, atau kita lihat di sini tadi, kembali lagi, maaf, ini tadi kalau ini 0,9 ini ya, bukan pelemahan alat sambung, tapi ini tadi karena terdiri dua bagian, konstruksi terlindung, W nya diambil 0,9 nya, 90% nya saja. Oke, jadi ini 90% ya, 1/6 BH pangkat 2. Sekian. Kemudian momen maksimum untuk beban rata kan Anda ingat 1/8 KL pangkat 2. 1/8 Q nya yang ditanyakan, L nya 5, jadi 25/8 Q ton meter. Kemudian dimasukkan ini Max 1/8 ini, 25/8 ini tadi ya, tegangan lentur M per WN ya, tegangan lentur M per WN, tegangan lentur izin 102, momennya berapa tadi, ini Max nya ini 25/8 Q, ini satuannya aja, ini satuannya kan, ini kan kilogram cm persegi, ini juga kilogram, ini kan ton meter, jadikan kilogram per cm, kilogram senti, maaf, sehingga ketemunya adalah 1,566 ton per meter panjang ya, ton per meter panjang sudah ketemu. Ini sebetulnya soal awalan saja, belum masuk ke balok susun. Nah kemudian ini setelah Q nya diketahui ya, ini dikontrol dulu, tidak boleh melebihi 12 kg cm persegi, to adalah 3/2 tadi, to kalau di tengah-tengah kan 3/2 D per BH, 3/2 masukkan, ketemu 7,05, jadi harus lebih kecil dari ini atau maksimal sama. Kalau lebih berarti baloknya ini akan pecah ya, baloknya akan pecah, Q nya berarti terlalu besar, misalkan terjadi seperti itu. Tapi karena ini contoh sudah dicek dulu. Nah kemudian menentukan kokot, nah ini baru ke balok susunnya, rumusnya ya. Jadi ini disusun seperti tadi, gambar di atas, saya gambar lagi ya, bahwa ini to adalah DS per BI, to DS per BI, kita akan mencari besarnya to di sini. Ini kan bukan di sini ya, kalau ini tadi kontrol di sini, tapi yang ini adalah makanya 3/2, jadi di garis netral, tapi ini tidak, jadi kita akan mencari gaya geser di sini, besarnya gaya geser yang harus dipikul oleh kokot. To DS per BI, to tegangan geser, ini saya beri penjelasan panjang, D gaya lintang, kemudian B lebar balok, I momen inersia total terhadap sumbu X. Oke, I 1/12 BH pangkat 3 ya, ini B dananya sudah tahu, jadi ketemu ini. Kemudian S, DS per BI, S adalah momen statis dari ini bagian balok, momen statis bagian balok ini, jadi A aksen saya sebut ini terhadap garis netral ya. Jadi S itu adalah A aksen kali Y aksen. A aksen adalah luas bagian balok ya, kemudian Y aksen adalah
jarak titik berat aksen ke balok. Jadi ini kan 10, separuhnya berarti 5 ditambah ini 10, ini 20 kan 10, jadi 15 cm. Sehingga S nya adalah 20 ya, 20 kali 10 apa itu? Ini luasnya kali 15 ketemu 3000. Oke. Nah, ini dimasukkan TO ds per BI. TO ds per BI ini satuan, penyesuaian satuan saja. ds per BI, B nya ini, I nya 106 tadi. Ini 1 ini ya, hilang angkanya mungkin. Ketemu 5,5 kg per cm persegi. Jadi tegangan geser pada bidang ini adalah sebesar 5,5 kg per cm persegi. Ini tadi penjelasannya ini ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. TO kali B, tapi nanti saja ini 5,5 kali 20 ini TO kali B. Tapi kita lihat ini dulu, TO nya adalah sekian. Kita lihat di belakang. Nah, ini dulu. Nah, gambarnya TO begini. Ini bentangnya tadi 5 kan gitu ya. TO nya adalah 5,5 kg per cm persegi di sini. Gambarnya begini. Ini juga lama sama nih 5,5. Ya gambarnya sebenarnya ini gambar bidang D ini. Yang ini TO sama motifnya sama ya. Jadi ini begini. Kemudian ini 5 meter, ini setengahnya, setengah-tengahnya pasti lah ini. Ya, setengah L. Kemudian tadi TO kali B maksudnya itu ini. TO kali B maksudnya ini. Tapi nggak usah dihiraukan nanti. Jadi B nya adalah B kayu ini 20. Ini kan lebarnya 20 cm sesuai lebar kayu. Lah, ini tegangan geser. Nah, yang kita akan cari adalah gaya geser. Gaya geser yang harus dipikul oleh alat sambung, bisa kokot, bisa pasak tadi ya. Jadi besarnya gaya geser yang harus dipikul oleh kokot untuk setengah bentang. Jadi ini gambar apa ini? Prisma segitiga. Segitiga ini kemudian tingginya ini. Ya, prisma segitiga. Ini sama saja sebetulnya identik dengan kita mencari volumenya ini. Ya, jadi gaya gesernya itu ya volumenya ini. Volumenya bagaimana? Ini notasinya L ya. Jadi besar gaya gesernya L itu adalah setengah. Kenapa setengah? Ini luas segitiga maksudnya. Ini kan segitiga. Jadi setengah ya. Katakan alas kali tinggi bagi 2 kan gitu. Setengah kali setengah L karena ini hanya setengah L. Ya, jadi setengah itu adalah luas segitiga. Setengah alas kali tinggi maksudnya. Kemudian ini apa alasnya atau tingginya terserah, jadi setengah L ini dikalikan TO ini. Jadi ini kali ini setengahnya, kemudian kali tingginya kan gitu. Prisma segitiga kan gitu, luas alas kali tinggi. Prisma luas alas kali tinggi, jadi luas segitiga ini kali tinggi, tingginya B, luas alasnya adalah setengah kali setengah L TO B. Oke, jadi kalau gitu kita kembali sini. Nah ini, jadi L setengah kali setengah L TO kali B, tapi ketemu 13.750. Ini adalah gaya geser yang dipikul oleh kokot. Nah, kemudian dipilih kokot seperti yang lalu, sambungan kokot. Terserah pilih yang mana asalkan kayunya memenuhi syarat ukuran kayunya ya. Ini dipilih yang 5 inch kali 5 inch yang kotak dengan baut 1 inch. Anda lihat di daftar 18 itu PIJ nya 2 ton per kokot. Kalau beratnya 06 beta gamma 1, jangan lupa daftar kokot berlaku hanya untuk BJ 0,5. Jadi kalau 06 ya 06 bagi 05 sama saja kali 2, jadi 2,4 ton per kokot. Sehingga berapa dibutuhkan kokot? Ya sederhana,
13,75 ton ini tadi dibagi 2,4 jadi 5,73, sehingga dibulatkan 6 ya, 6 kokot. Nah sekarang yang jadi masalah adalah memasangnya, baik bidang D maupun TO ini ya, sebetulnya bagi ini sama-sama segitiga sebetulnya. Nah jadi besarnya TO ini gaya geser tidak sama. Di tepi karena D nya besar maka TO nya juga besar. Ini 5,5 terus mengecil sampai 0 sama ini. Nah kokot itu harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga masing-masing memikul gaya yang sama ya, sehingga apa, karena bentuknya segitiga maka kita harus bagi ini segitiga ini menjadi 6 bagian yang sama gitu. Kalau ini gaya terpusat kan, ini bidang D nya kan persegi panjang, enak tinggal bagi. Tapi kalau ini ya harus dibagi segitiga ini. Lah ini sebenarnya di luar struktur kayu, ini cara untuk grafis untuk membagi ini. Itu ya kalau boleh saya sampaikan sekalian, yaitu di sini caranya. Jadi ini setengah L ini saya bagi 2. Jadi katakan ini pusatnya, kemudian dibuat setengah lingkaran ya, setengah lingkaran dengan jari-jari setengah L. Kemudian ini dibagi 6, jadi panjang ini dibagi 6 tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dengan dengan jangka ditancapkan di sini jangkanya ya, kemudian ini dilingkarkan sini 1, tancapkan sini, ini 2, 3, tetap di sini ini pusatnya ya. Jadi pusatnya enggak di sini lagi tapi di sini. Kemudian ini tuh 2, 3, 4, 5. Jadi 6. Dapatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau gambarnya teliti maka akan didapatkan luas yang sama. Ini cara membagi secara grafis. Itu. Nah, kemudian tinggal narik saja ini. Berarti kokotnya adalah di ujung-ujung ini. Jadi di sini tarik, ini belum tergambar ya, lupa. Jadi ini kokotnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sini. Sebelah sini separuhnya sama, simetri ini. Jadi makin ke tengah makin jarang. Ya, makin ke tengah makin jarang. Ya, jadi itu yang inti adalah dalam, kemudian ini babnya ya, penampang lintangnya. Yang inti dalam balok susun itu kita harus mencari gaya geser di bidang geser ini. Ya, ini 10 cm dari atas. Bisa saja 10 cm dari bawah sama saja. Ya, kalau di tengah ya berarti gaya gesernya jauh lebih besar. Gitu saja. Ya. Kemudian ya itu contohnya. Kemudian yang harus Anda lakukan supaya bisa lebih jelas lagi, yaitu mengerjakan tugas ini. Jadi hampir sama sebetulnya. Jadi balok susun, cuma ini sudah ditentukan terdiri dari 3 bagian ya, 3 bagian masing-masing sama sepertiga H, masih diizinkan tadi ya. Jadi ini bentangnya 4,5, P nya di tengah-tengah, P nya macam-macam, di bawah nanti dibaca. Sudah diketahui B nya, jadi harus menentukan dulu ini. Jadi B nya 18 cm. Anda harus menentukan H-nya dulu. Ya kan? Bagaimana menentukan? Kalau tadi di contoh tadi sudah diketahui dimensi, mencari Q-nya. Nah, sekarang P-nya diketahui, B-nya diketahui, Anda harus menentukan H-nya dulu. Jangan lupa ini terdiri dari 3 bagian, maka W-nya tadi 2 bagian adalah 0,9. Kalau terdiri 3 bagian, Anda lihat
konstruksinya apa ini, terlindung atau terlindung kelihatannya ini konstruksi, oh tidak terlindung, maaf, tidak terlindung beban permanen. Maka W nya tadi, kalau tadi 0,9, kalau terdiri dari 3 dan tidak terlindung berapa ya, baru ketemu H nya. Kemudian H nya dibagi 3, apa harus koma-koma? Tidak ya, jadi harus dibulatkan saja supaya tidak koma-koma. Tapi yang jelas ketika mencari H nya, dimensi tingginya ini, harus memperhatikan ini terdiri dari 3. Anda lihat tadi itu ketentuan yang harus dipenuhi ya. Ini disambung dengan kokot juga, nah disambung dengan kokot juga ya. Saya kira cukup demikian. Ini soalnya seperti ini, nanti seperti biasa BJ-nya sudah ketahui. Ini dalam rangka karena kokot ya, karena kokot. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.